Oke guys, kita mulai videonya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tuh yang untuk materi PTS. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk PKT yang setelah PTS. Nah, ini tuh bakal menjadi materi untuk UKOM Proximat ya. Oke, nanti di video ini apa aja yang akan dibahas? Di sini akan dibahas yang pertama adalah penetapan karbohidrat. Yang kedua adalah serat kasar. Lanjut, yang ketiga ada gula. Dilanjutkan dengan protein. Dan terakhir adalah lemak. Nah, tapi untuk penetapan serat kasar ini ya, dia tidak masuk ke uji kompetensi ya. Cuman tetap kita bahas di sini ya. Oke. Kita mulai aja materinya ke penetapan yang pertama, yaitu penetapan kadar karbohidrat. Oke, penetapan kadar karbohidrat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu karbohidrat. Nah, kalian juga udah belajar kan di kimia organik ya, karbohidrat itu apa? Nah, karbohidrat itu adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Nah, polihidroksialdehida berarti polihidroksi, berarti mengandung banyak gugus OH dan ada aldehida. Jadi ada dua gugus fungsi, ada hidroksi dan ada aldehida. Terus atau bisa juga dia polihidroksiketon, berarti ada hidroksi dan keton ya. Nah, karbohidrat itu dia merupakan sumber kalori ya. Nah, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, sumber utama karbohidrat ini bisa dibaca ya buat nulis di pendahuluan. Nah, di sini aku mau menekankan, nah penetapan kadar karbohidrat yang berhubungan dengan karbohidrat ini kita menggunakan metode loop scroll ya. Loop scroll. Nah, di mana loop scroll ini adalah regionnya adalah CuO. Di mana CuO ini dia bersifat oksidator. Nah, nanti CuO ini dia akan mengoksidasi karbohidrat ya. Nah, karbohidrat yang mana yang bisa dioksidasi? Apakah monosakarida, disakarida, atau polisakarida? Nah, CuO ini akan mengoksidasi dari karbohidrat yang karbohidrat reduksi. Nah, karbohidrat reduksi ada apa aja? Nah, karbohidrat reduksi yang pertama udah pasti dia monosakarida merupakan reduksi. Nah, untuk disakarida dan polisakarida, dia akan bersifat reduksi jika memiliki OH anomerik ya. Masih ingat OH anomerik apa? Oke, kalau lupa dibuka lagi catatannya. OH anomerik itu apa? Di sini aku akan lebih membahas ke itunya ya, ke prinsip penetapannya. Ya, jadi dia tuh bisa dianalisis karena dia memiliki OH anomerik. Nah, kalau yang kita analisis gak punya OH anomerik gimana? Kita hidrolisis dulu menjadi monosakarida penyusunnya, sehingga kan semua monosakarida dia bersifat reduksi, jadi bisa dianalisis gitu ya. Oke, kita langsung ke penetapan kadar karbohidrat metode loop scroll dalam sampel biskuit. Nah, di sini karbohidrat yang kita analisis itu adalah pati atau starch ya. Pati di sini dia adalah polisakarida ya, antara glukosa dengan glukosa. Dia dihidrolisis dulu dengan H2SO4 yang 1,25% atau dengan HCl 3%. Nah, di sini asam yang untuk menghidrolisis ini dia merupakan asam merupakan asam encer. Nah, kenapa asam encer? Digunakan asam encer karena agar yang terhidrolisis hanya pati saja. Nah, kalau kita pakai asam kuat ya, itu akan maksudnya menggunakan asam yang pekat, itu akan terjadi si selulosa atau karbohidrat yang lain dia akan ikut terhidrolisis. Ya. Nah, di sini kenapa 3%? Karena sesuaikan dengan asam lambung kita. Ya. Nah, nanti dihidrolisis menjadi monosakarida reduksi menjadi glukosa ya. Terus monosakarida reduksi kemudian direduksi atau direaksikan dengan CuO dari larutan loop scroll dan ditambahkan secara berlebih terukur
membentuk endapan Cu2O berwarna merah bata. Lalu kelebihan CO ini mengoksidasi Ki membebaskan I2. Nah, yang dititar itu di Erlenmeyer adalah I2 dengan tio. Ya, hingga Ta larutan tak berwarna endapan putih susu. Nah, di sini titrasi yang digunakan adalah titrasi iodometri. Nah, berarti kalau titrasi iodometri di sini penambahan kanjinya menjelang Ta ya. Benar-benar menjelang Ta banget. Kalau terlalu dini nanti si I2-nya mengikat kuat kanji sehingga nanti dia akan berubah menjadi warna biru lagi ya. Nah, terus karena di sini ditambahkan secara berlebih terukur, maka kita dilakukan yang namanya blanko ya untuk mengetahui jumlah CuO yang beraksi dengan I2 ya. Karena I2 di sini dia akan sebanding dengan dengan karbohidrat gitu ya. Oke, di sini reaksinya yang pertama si pati itu kita hidrolisis ya dengan air dan panas menghasilkan glukosa. Glukosa ini adalah monosakarida penyusunnya. Oke, lalu glukosanya ini dia kita oksidasi ya dengan CuO ya, menghasilkan asam glukonat, di mana asam glukonat ini, nah ingat dia merupakan oksidator yang lemah ya, sehingga yang akan teroksidasi adalah gugus ketonnya yang di atas, sedangkan yang di bawahnya tidak terhidrolisis, membentuk endapan Cu2O berwarna merah bata. Lalu Cu2O-nya kita reaksikan dengan Ki dalam suasana asam membebaskan menjadi CuI2 tambah H2SO4 tambah H2O. Lalu Cu2O-nya akan mengurai menjadi CuI2 plus I2. Nah, sehingga dia dari reaksi ini menghasilkan I2 ya. Lalu I2-nya kita reaksikan dengan tio membentuk NaI dan Na2S4O6. Gitu untuk reaksinya. Oke, kita ke bagian kerja. Yang pertama kita timbang 1 gram sampel biskuit ya dengan kertas minyak. Ya, jadi di sini tidak boleh langsung di Erlenmeyer ya, karena nanti dikhawatirkan sampelnya nggak benar-benar ada di dasar. Nanti kalau dia tidak ada di dasar, dia tidak akan ikut terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis terjadi kesalahan negatif. Terus ditambahkan H2SO 2 mili H2SO4 1,25% dan batu didih. Nah, H2SO4 ini dia berfungsi untuk penghidrolisis ya. Nah, setelah ditambahkan H2SO4 tidak boleh dikocok. Kalau dikocok nanti sampelnya akan menempel di dinding dan pas dihidrolisis dia akan gosong. Kalau gosong terjadi kesalahan negatif. Lalu dilakukan reflux selama 1,5 jam atau lebih lama lebih baik, lalu didinginkan ya. Lalu habis didinginkan, dan di sini dia udah boleh dikocok nih karena udah tidak ada proses hidrolisis lagi. Didinginkan, habis didinginkan kita tambahkan lakmus merah, PP dan dinetralkan dengan NaOH 3,25% sampai netral. Nah, di sini kita bisa nih mengetahui berapa mili NaOH yang harus ditambahkan dengan Vichy-Vaca. V1 di sini adalah volume NaOH yang kita tambahkan berarti 25 ya enggak? C2-nya berarti persen H2SO4-nya berarti 1,25. V2-nya itu adalah volume dari NaOH yang kita mau tambahkan sebanyak berapa yang kita netralkan. C2-nya konsentrasi NaOH yaitu 3,25. Maka V2-nya berapa dihitung. Ya. Oke, lalu udah dinetralkan, dimasukkan ke labu ukur 250 ml lalu disaring. Ya. Setelah disaring, kita ambil 10 ml filtratnya. Lalu kita masukin ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan 25 ml LUF dan 15 ml air suling. Oke, syarat untuk larutan LUF itu kenapa tadi harus dinetralkan dan kenapa harus 50 ml ya? Yang pertama dia harus netral. Makanya tadi ada proses penetralan kan? Karena dia harus dalam suasana netral. Terus yang kedua, total volume larutan harus 50 mili. Nah, kenapa 50 mili? Karena nanti akan kita bandingkan hasil analisis dengan tabel LUF scroll, di mana dia harus 50 mili ya. Dan yang dipipet LUF scrollnya aja yang dipipet itu cuman 25 ya, gak boleh diganti
Ya, parameter yang boleh diganti cuma air swelling. Nah, di sini air swellingnya 15 mili. Karena untuk jadi 50 kan, tapi kalau di belangko nanti dia jadi 25. Setelah itu kita reflux 3 menit mendidih dan pertahankan suhunya selama 10 menit. Ya. Setelah direflux dia tidak boleh dikocok. Kalau dikocok nanti CU2O-nya akan teroksidasi oleh udara menjadi CuO kembali sehingga terjadi kesalahan negatif. Lalu didinginkan. Terus kita tambahkan 25 ml H2SO4. Nah, di sini itu udah masuk proses dari iodometri. Kalau tadi kan proses Louvre ya yang di sini nih. Yang 50 ml ini proses Louvre. Nah, kalau yang di sini udah masuk iodometri. Ditambahkan 20 ml H2SO4 25%, 10% 10 ml KI 10%, lalu kita titar hingga didapatkan warna kuning muda seulas. Habis itu kita tambahkan kanji 1 ml atau kurang lebih 20 tetes. Lalu dititar kembali dengan tio hingga warna larutan tak berwarna endapan putih susu. Ya. Oke. Nah, di sini ada perhitungannya. Oke, supaya lebih kebayang gimana cara ngitungnya, kita lihat ke Lapsus ya. Nah, di sini untuk data pengamatan karbohidrat ya didapatkan data pengamatan seperti ini ya. Untuk identifikasi sampel, dan di sini ada belangko dia 25,25 mili, NP-nya 0,1154, VP-nya 15, dia dilakukan triplo ya. Terus FP-nya 25, indikatornya kanji, larutannya TA-nya ini. Oke, FP-nya kenapa 25 mili? Oh ya, sama tadi aku lupa ngejelasin tentang belangko. Oke, kita balik lagi. Oke, nah belangkonya itu adalah yang pertama kita pipet sebanyak 25 ml Louvre ya. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, di Erlenmeyer ini kita tambahkan, berarti kan total Louvre harus 50, berarti kita tambahkan air sebanyak 25 ml ya, karena nggak ada sampelnya. Lalu ditambahkan batu didih. Lalu kita reflux. Refluxnya sama 5 menit 5 menit mendidih. 5 menit atau 10 menit? 10 menit ya? 3 menit. Terus 10 menit pertahankan. Lalu habis direflux didinginkan, habis itu kita tambahkan 25 mili H2SO4 25%. Terus 10 mili KI 10%, lalu dititar ya, dititar sampai kuning muda seulas, lalu tambah kanji, titar lagi sampai TA. Itu ya, itu untuk belangko. Nah, untuk faktor pengencer yang kita dapat dari mana? Di sini kita lihat. Nah, tadi si sampel setelah dihidrolisis dia dimasukkan ke labu 250 ya enggak? LU 250. Lalu kita pipet nih sebanyak 10,00 mili. Oke, berarti di sini pengencerannya sebanyak berapa kali? 250 dibagi 10 sama dengan 25 kali. FP-nya dapat 25 kali. Nah, berarti kalau di sini dari labu ke dipipet, berarti dia bukan faktor pengenceran tapi faktor pengali. Jadi faktor pengalinya sebanyak 25 kali ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nah, tadi data di pembahasannya udah data pengamatan dibahas ya. Kita lanjut ke perhitungan. Nah, perhitungan yang pertama kita cari volume penita rata-rata. Berarti tinggal di rata-rata aja tadi ya. Didapat 15,22. Setelah itu kita cari volume tio untuk dibandingkan ke dalam tabel Louvre scroll ya. Volume tio-nya rumusnya adalah VB dikurangi VP dikali NP dibagi 0,1. Nah, 0,1 ini kita dapat dari penitar yang kita gunakan, NP dari tio. Nah, karena tadi distandarisasi maka kita karena kita pakai yang sudah terstandarisasi, maka kita masukkan normalitas penitar setelah distandarisasi. Oke, dimasukin angkanya didapat 11,57 mili. Setelah itu dapat volume tio-nya, kita bandingkan ke dalam tabel Louvre scroll. Di sini kita dapat 11,57. Oke, kita lihat di tabel Louvre scroll ada gak 11,57 mili. Kita lihat, nah ternyata 11,57 mili itu dia nggak ada. Ya, dia dari 11 langsung ke 12. Maka di sini kita buat perbandingan ya. Perbandingannya kita bikin tabel kayak gini nih. Kita buat tabel untuk membandingkan
Nah, kalau dia tadi 11 mili glukosanya itu adalah, kalau kalian perhatiin tadi ya, kalau volume tionya 11 mili, dia mili glukosanya adalah 27,6. Kalau dia 12 mili, dia 30,0. Maka kalau yang di tengah-tengah nih di antara 11 sama 12 berarti kan 11,57. Maka berapa mili glukosanya? Ya enggak? Nah, maka kita pakai perbandingan. Caranya, mili glukosa X ini kurang ini dibagi ini kurang ini sama dengan ini kurang ini dibagi ini kurang ini. Gitu ya. Berarti didapatkan X dikurangi 27,6 dibagi 30 dikurangi 27,6 sama dengan 11,57 dikurangi 11 dibagi 12 kurangi 11. Didapatlah hasil X-nya, tinggal pindah ruas saja ya kayak di MTK. Mili glukosanya itu sebesar 28,968 mg. Sudah dapat miligram glukosanya, kita cari persen glukosanya. Caranya adalah mili glukosa dikali Fp dibagi miligram sampel kali 100 per persen. Ya. Maka didapatkan kadar sebesar 72,13% ya. Lalu kita cari, kan yang mau kita dibandingkan dengan standar itu adalah kadar karbohidrat sebagai pati yang kita analisis. Berarti persen pati sama dengan glukosa, persen glukosa kali 0,9. 0,9 ini dari apa? Ini adalah faktor konversi. Caranya, kalau faktor konversi untuk polisakarida dia 0,9. Kalau disakarida 0,95. Ya, udah diajarin kan sama Pak Watan untuk kemarin ya, gimana cara carinya. Nah, maka didapatkan kadar patinya sebesar 64,92% gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, standarnya kita pakai standar biskuit revisi yang ini. Dia minimal tuh dia 70%, berarti harus lebih dari 70%. Yang kita dapat itu 64,92%, berarti dia tidak masuk standar. Itu ya. Oke, kita lanjut ke penetapan serat kasar. Penetapan serat kasar. Nah, serat kasar ini apa? Serat kasar itu adalah sisa zat tanaman yang tidak dapat dicerna oleh tubuh ya, karena kita gak punya enzimnya ya. Nah, serat kasar di sini biasanya itu adalah yang kita analisis adalah bentuknya selulosa. Nah, selulosa ini dia tidak bisa kita cerna dalam tubuh karena kita gak punya enzim selulase ya, sehingga kita tidak bisa mencernanya, menghidrolisisnya ya dalam tubuh, sehingga dia akan tertinggal ya. Nah, makanya itulah kenapa kita harus tetapkan ya. Terus prinsipnya itu kita dengan cara gravimetri, di mana nanti serat kasar yang tidak terhidrolisis kita timbang ada berapa. Nah, kan di dalam sampel tuh nggak cuma hanya serat kasar aja ya nggak. Nah, dia tuh ada protein, ada lemak yang halus, ada namanya apa? Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat yang larut ya. Nah, maka ini harus kita hilangkan dulu ya, dengan cara melarutkan. Soalnya nanti kita saring lalu kita timbang. Oke, untuk dasar penetapannya, pati atau karbohidrat dihidrolisis dengan asam kuat encer sehingga zat lain selain serat kasar terhidrolisis ya. Jadi lemak pati protein itu dia terhidrolisis larut dalam air masuk ke dalam filtrat. Terus kemudian lemaknya dia disabunkan dengan basa kuat NaOH membentuk garam larut dalam air masuk ke dalam penitar. Nah, setelah masuk ke dalam filtrat sehingga yang disaring itu adalah si serat kasarnya. Oke, lalu dikeringkan dan ditimbang bobotnya sebagai bobot tetap. Untuk reaksinya yaitu selulosa dihidrolisis menjadi glukosa ya. Bukan selulosa, berarti patinya itu jadi glukosa. Nah, sedangkan selulosa dihidrolisis dia tidak bereaksi. Kayak untuk lemak kita sabunkan membentuk asam garam dan gliserol larut dalam air turun ke dalam filtrat. Lanjut ke bagian kerja. Nah, ditimbang 1 gram sampel biskuit dalam kertas minyak ya. Lalu kita tambahkan 50 ml H2SO4 1,25%. Di sini H2SO4-nya untuk menghidrolisis pati. Lalu direfleks 30 menit.
tambahkan NaOH 50 ml sebanyak 3,25%. Fungsinya untuk menyabunkan lemak. Direflux lagi. Nah, reflux yang kedua ini dia fungsinya untuk mempercepat reaksi penyabunan. Lalu kita saring dengan kertas saring yang sudah diketahui bobotnya, berarti kertas saringnya udah ditimbang dulu ya. Dan sebelum ditimbang pastikan dia udah dikeringkan dulu di dalam oven. Oke, lalu kita saring si serat kasar dalam cawan banher ya. Kita saring dan kita cuci endapannya dengan alkohol dan asam encer. Lalu kita keringkan dalam oven. Lalu dinginkan dalam desikator. Lalu timbang sebagai bobot tetap si kertas saringnya. Nah, untuk perhitungan gravimetri banget ya. Jadi persen serat kasar sama dengan bobot serat kasar dibagi bobot sampel kali 100%. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke penetapan kadar gula. Nah, di sini prinsipnya sama seperti karbohidrat, ya. Sama banget, cuman di sini yang kita analisis itu adalah sukrosa, ya. Karena gula itu adalah sukrosa, ya. Gak yang sering kita kenal gula itu sukrosa atau gula meja. Sukrosa itu gula meja. Oke, kita ke pendahuluannya dulu. Gula itu adalah merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi. Oke. Nah, yang pentingnya di sini adalah intinya gula ini yang kita analisis itu adalah bentuknya adalah sukrosa. Nah, karena sukrosa ini dia tidak bisa dianalisis secara langsung dengan metode Lufschroll, maka kita hidrolisis membentuk monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan fruktosa. Ya, sehingga nanti si glukosa fruktosa ini bisa kita analisis sebagai gula total. Nah, penetapan gula ini kita bagi menjadi dua, ada gula sebelum inversi dan gula setelah inversi. Nah, gula sebelum inversi ini adalah kita menetapkan kadar glukosa dan fruktosanya sebelum si sukrosanya dihidrolisis, berarti yang awal banget. Sedangkan setelah inversi kita menetapkan kadar gula secara total, maksudnya glukosa yang di awal, fruktosa yang di awal, serta glukosa dan fruktosa yang datang setelah dihidrolisis. Berarti otomatis total glukosa dan fruktosanya lebih banyak, ya enggak? Iya, itu yang dianalisis. Ya. Oke, kita masuk ke penetapan gula sebelum inversi dulu. Nah, di sini untuk sebelum inversi kita bahas dasar reaksi sampai bagan dulu, nanti perhitungannya di akhir digabung dengan gula setelah, ya. Oke. Nah, di sini dasarnya gula preduksi yaitu glukosa dan fruktosa yang udah ada dalam sampel direduksi dengan Luf langsung menjadi CU2O, endapan merah bata. Lalu kelebihan CU-nya direaksikan dengan Ki melepaskan I2 dalam suasana asam. Lalu I2-nya dititar dengan Tio menggunakan kanji hingga Ta larutan tak berwarna endapan putih susu. Lalu dilakukan Blanco untuk mengetahui CuO yang bereaksi. Sama banget kan kayak karbohidrat ya. Oke, reaksinya juga ini mirip, cuman sama glukosa direaksikan dengan Cu2O menghasilkan asam glukonat tambah Cu2O. Lalu CuO sisa tambah direaksikan dengan Ki dalam suasana asam menghasilkan CuI2. CuI2-nya mengurangi menjadi I2. Lalu I2-nya kita titar dengan Tio menghasilkan 2NaI plus Na2S4O6. Gitu, ya. Oke. Kita lanjut ke bagian kerja. Bagian kerjanya, yang pertama kita timbang 10 gram sampel. Nah, biasanya sampel di sini udah mengalami pengenceran sebanyak 5 kali ya. Terus nah di sini ditimbang di piala gelas, masukkan ke dalam labu ukur 250. Nah, masukinnya nggak boleh pakai corong ya. Dan nggak boleh dibilas, sehingga nanti bobot kosongnya adalah bobot setelah dituang. Kenapa nggak boleh dibilas? Karena nanti akan mempengaruhi pengenceran. Udah diencerkan 5 kali dan kita bilas dengan air, berarti terjadi pengenceran juga, ya nggak? Oke, lalu kita tambahkan PB asetat berlebih untuk mengendapkan zat-zat yang lain selain si gula yang mau kita analisis tadi. Lalu kita uji kelebihan PB asetat dengan NH4 2HPO4. Nah,
dia udah berlebih kalau terbentuk endapan putih. Lalu setelah berlebih, kita tambahkan 15 mili amonium hidrogen fosfat. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menetralkan si PB asetat yang berlebih tadi, ya. PB asetat tambah basa tadi yang berlebih kita netralkan dengan NH42HPO4 sehingga tidak mempengaruhi analisis nanti kelebihannya, ya. Lalu diencerkan, dipetkan, homogenkan. Nah, kita dinginkan dalam kulkas untuk pengendapan sempurna karena endapan fosfat dia akan mengendap dalam suhu dingin. Lalu kita saring larutan jernihnya, lalu kita dapatkan larutan induk 1. Ya. Oke, untuk penetapannya kita pipet 10 ml filtrat, ya. Nah, masukkan ke Erlenmeyer, tambah 25 ml luv, tambah 15 ml air, ya. Sama, di sini harus 50 ml karena kita membandingkan ke tabel luv, ya. Lalu di reflux, dinginkan. Refluxnya sama ya, 3 menit mendidih, 10 menit pertahankan. Lalu masuk proses odometri, tambah 2 ml H2SO4 25%, 10 ml KI 10%, lalu dititar hingga KMS, tambah 20 tetes kanji. Terus titar lagi sampai TA-nya apa? Larutan tabur berwarna endapan putih susu. Lalu dilakukan belangko. Nah, belangkonya ini ya sama ya kayak karbohidrat tadi. Perlu dibahas gak? Gak usah ya kali ya. Bahas aja deh. Oke, untuk belangkonya yaitu di pipet 25 ml luv. Oke, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambah 25 ml air, terus ditambah batu didih. Lalu kita reflux, ya. Refluxnya sama, ya. Reflux 3 menit mendidih, 10 menit pertahankan, habis itu dinginkan dan tambahkan 2 ml H2SO4 25%, terus 10 ml KI 10%. Lalu dilanjut dititar hingga ke KMS. Habis itu tambahkan kanji, habis itu titar lagi sampai larutan tabur warna endapan putih susu. Gitu. Oke? Oke, itu untuk gula sebelum inversi. Kita lanjut dulu ke gula setelah inversi, baru nanti di akhir kita bahas perhitungannya. Oke, gula setelah inversi, ya. Itu yang kita analisis adalah gula total, berarti sukrosa dan glukosa dan fruktosa tadi, ya. Nah, sukrosa dalam sampel dihidrolisis dengan penambahan HCl 25%. Ya, dia untuk penghidrolisis pada suhu 60-70 derajat Celcius menjadi monosakarida reduksi penyusunnya. Kenapa? Nah, di sini gak boleh kurang atau lebih dari 70. Kalau kurang nanti jadi apa? Kalau kurang nanti dia hidrolisnya tidak sempurna. Kalau lebih akan terjadi karamelisasi. Ya. Lalu monosakarida reduksinya mereduksi CU2O dari larutan RUF yang ditambahkan berlebih terukur. Lalu CuU2O-nya membentuk CU2O berwarna merah bata. Lalu sisa CuO-nya direduksi dengan KI membebaskan I2. Lalu I2 dititar dengan TiO menggunakan kanji didapatkan TA endapan putih susu. Di sini reaksinya sukrosa kita hidrolisis membentuk monosakarida penyusun yang yaitu glukosa dan fruktosa. Oke. Lalu sisa CuO-nya ini kita reaksikan dengan Ki dan H2SO dalam suasana asam bentuk CuI2. CuI2-nya akan mengurai menjadi Cu2I2 dan I2. Nah, I2 yang dititar dengan TiO menghasilkan NaI dan Na2S4O6. Untuk reaksinya. Untuk bagian kerjanya adalah kita pipet 1 mili. Kita pipet 50 mili larutan induk 1 ya untuk menyiapkan larutan induk 2. Lalu kita tambahkan 5 mili HCl 25%. Ya, kita hidrolisis 10 menit, suhunya 60-70 derajat Celcius di pengenangas air. Berarti kalau pengenangas air, si labu ukurnya dimasukin ke piala gelas 800 yang isinya air ya. Itu namanya penangas. Lalu kita tambahkan PP. Terus kita netralkan dengan NaOH 30% hingga warna merah muda seulas. Oke, di sini kan kita pakai HCl, terus kita netralkan dengan NaOH. Volume NaOH-nya kita bisa pakai Vichy Vaca kayak di karbohidrat, ya. Nah, kenapa harus dinetralkan? Karena lautan LUF bereaksi dalam suasana netral.
Lalu encerkan, himpunkan, homogenkan, maka didapatkan larutan induk 2. Lalu induk 2 kita pipet 10 mili, tambahkan luf 25 dan aqua 5 dan air suling 15 mili ya. Untuk proses luf dia 50 mili. Lalu ditambahkan batu didih ya. Lanjut, habis itu kita reflux 3 menit mendidih, 10 menit pertahankan, dinginkan dengan air. Lalu kita tambahkan H2SO4. Nah, dinginkannya harus cepat karena untuk karbohidrat juga tadi aku lupa. Jadi dinginnya harus cepat ya. Karena takutnya kalau nggak cepat didinginkan itu dia akan dia akan hidrolisnya terus berlanjut gitu. Jadi gak pas 10 menit gitu. Nah, kalau dia terus berlanjut nanti refluksnya dia akan mengoksidasi yang lain gitu. Oke, lalu tambahkan 25 H2SO4 10 mili Ki 10% untuk proses si iodometri. Ya udah proses iodometri. Lalu kita habis itu kita lanjut dititar dengan tio hingga kuning mudah ulas, tambahkan kanji 20 tetes, lalu dititar lagi sampai larutan tak berwarna dapat putih susu. Di situ kita lakukan blanko sama kayak tadi blankonya, atau blankonya dilakukan sekali juga apa-apa. Oke, di situ kita lanjut ke perhitungan ya. Perhitungannya dia mirip sih sama kayak karbohidrat ya. Jadi kita bahas tipis-tipis saja. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Dari sini ada data pengamatan ya. Identifikasi sampel seperti biasa, sama bobot sampelnya didapat 9,9519. Blankonya kita dapat 30,40. Terus yang sebelumnya versinya kayak gini datanya, setelah versi segini, indikator dan TA biasa ya. Nah, di sini untuk FP yang sebelum inversi 125 dan setelah inversi 250. Dapat dari mana? Kita lihat. Oke, gula sebelum inversi dia dapat FP-nya 125 kali. Dapat dari mana? Di sini kita lihat ya. Jadi kan sampelnya di awal udah diencerkan 5 kali ya. Kalau dari lab PKT-nya. Terus di sini nah, kita larutkan ke dalam labu 250 ya enggak? Labu 250. Terus dari labu 250 ini, dari labu 250 kita pipet 10 ya. Oke, dari labu 250 ke dipipet 10. Berarti FP-nya berapa? 25 kali ya. Berarti faktor pengalinya 25 kali, sama tadi di awal udah diencerkan 5 kali, berarti total pengenceran adalah 125 kali. Terbukti ya. Oke. Nah, kalau setelah inversi gimana? Nah, di sini kan tadi sampelnya itu dia 5 kali pengenceran di awal ya. Masukkan ke labu 250, terus dia dipipet sebanyak 50 mili ya. Berarti FP-nya dari LU berarti pengenceran dari pengalinya dari LU berapa? LU 250 ya. Dipipet sebanyak 50 mili. Maka faktor pengalinya berapa? Di sini faktor pengalinya adalah 5 kali ya. Terus di sini kita masukin ke labu 100 ini ya, LU 100. Lalu dipipet lagi 10 mili. Berarti pengenceran kedua adalah LU 100 dipipet 10. Berarti FP-nya 10 kali gitu ya. Nah, berarti total FP berapa? Di awal 5 kali ya. Di awal 5 kali, terus di sini 5 kali, di sini 10 kali. Berarti total pengenceran berapa? 250 kali. Jadi terbukti gitu ya. Oke, terbukti ya. Jadi pengencerannya segitu. Jadi nanti kalau misalkan masuk UKOM pengencerannya agak-agak diubah, jadi gak bingung ya. Oke, kita langsung ke perhitungan. Nah, di sini gula sebelum inversi, cara mencarinya sama kayak di karbohidrat. Cari volume penita rata-ratanya dulu. Habis itu cari volume tionya. Dan cari miligram glukosa pakai tabel luf ya. Di sini volume tionya kita dapat 8,59. Gak ada di tabel kan, maka kita bandingkan, dapat miligram glukosanya sebesar 21,334. Lalu kita cari persen gula produksinya ya, gula non sebelum inversi di awal.
yaitu sebesar, masukin ya ke rumus Mg glukosa kali Fp dibagi Mg sampel kali 100. Didapat yaitu sebesar 26,79%. Nah, seharusnya gula sebelum inversi itu dia lebih kecil daripada gula setelah. Karena gula setelah itu dia ada glukosa dan fruktosa setelah dihidrolisis, otomatis ketambahan, ya enggak? Jadi harus lebih besar ya. Cuman di data aku dapat waktu praktik dia lebih kecil atau terjadi kesalahan, ya. Nah, di sini setelah inversi juga sama, cari volume penitar, volume tio dapat 4,30, cari miligram glukosa dapat 10,45, cari gula reduksinya dapat 26,25. Ini salah ya, harusnya dia nggak lebih kecil, harus lebih besar. Nah, dapat gula totalnya terus setelah inversinya. Habis itu kita cari kadar gula totalnya, ya. Rumusnya adalah gula setelah inversi dikali 0,95. Nah, 0,95 ini adalah faktor konversi, ya, dari dia disakarida. Kan yang kita analisis sukrosa dia disakarida. Nah, dan yang kita titar adalah glukosa, didapat FK-nya 0,95. Nah, didapat itu sebesar 24,94% untuk gula total. Dan gula sukrosanya yaitu rumusnya adalah setelah inversi dikurangi sebelum inversi kali 0,95. Nah, tapi di sini aku pakai SNI nomor 0135441994. Nah, gula total yang dianalisisnya itu adalah gula total sebagai sukrosa. Jadi bukan sukrosanya tapi gula totalnya. Sebesar lebih harus minimal 65,5%. Sedangkan aku dapat data analisis adalah 24,94%, sehingga terjadi kesalahan negatif. Oke, itu untuk penetapan kadar gula. Kita lanjut ke penetapan berikutnya, yaitu penetapan kadar protein, ya. Kita bahas dulu apa itu protein. Protein itu merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul tinggi yang tersusun dari monomer asam amino. Jadi protein ini dia tersusun dari asam amino, udah belajar asam amino kan? Jadi dia tersusun oleh asam amino yang saling terikat dengan ikatan peptida. Ya, jadi asam amino dia strukturnya adalah NH2 OH di sini ya. Di sininya dia R. Nah, dia struktur asam amino. Nah, kalau protein dia susunan asam amino, rantai asam amino, cuman dia dihubungkan dengan ikatan peptida, yaitu ikatan antara NH dengan asam karboksilat membentuk protein. Nah, kita langsung ke penetapannya. Kita menetapkan kadar protein metode Kjeldahl, ya. Di mana metode Kjeldahl ini kita menetapkan protein itu sebagai N total, ya. Jadi di sini disebut penetapan kadar protein secara kasar sih, karena yang kita analisis bukan N dari protein saja, tapi N secara keseluruhan, ya. Jadi gak cuma N aja yang kita analisis, tapi N keseluruhannya. Lalu kita langsung ke dasarnya aja. Dasarnya, sampel didestruksi dengan H2SO4 pekat menggunakan campuran selen hingga membentuk garam amonium sulfat. Lalu, amonium sulfatnya didestilasi dengan NaOH melepaskan NH3, dan NH3-nya kita tangkap dengan penampung borat atau HCl. Jadi di sini ada dua pilihan ya, bisa penampung borat, bisa penampung HCl. Nah, lalu kita titar dengan indikator BCGMM. Nah, jadi BCGMM ini dia ditambahkan sebelum didestilasi, ya. Lalu setelah destilasi, penampung borat kita titar dengan HCl 0,1 hingga Ta berwarna merah. Sedangkan penampung HCl kita titar dengan NaOH hingga didapatkan Ta hijau, ya. Nah, di sini untuk penampung H3BO3 itu kita menggunakan titrasi tidak langsung, ya. Titrasi tidak langsung. Sedangkan untuk untuk penampung HCl kita gunakan titrasi kembali, ya. Sehingga si HCl-nya kita tambahkan secara lebih terukur, dan kita mengetahui jumlah HCl yang bereaksi dengan cara melakukan blanko.
ya. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut ke reaksi. Oke, reaksi yang pertama itu adalah reaksi destruksi ya. Senyawa organik direaksikan dengan H2SO4 pekat dengan campuran katalis campuran selen membentuk amonium sulfat, air, CO2 dan SO2. Nah, destruksinya kita lakukan di ruang asam karena dia menghasilkan gas SO2 yang berbahaya ya. Lalu kita lanjut reaksi di destilasi. Kan tadi dari destruksi kita mendapatkan amonium sulfat. Kita reaksikan dan kita destilasi dengan NaOH melepaskan gas NH3. Lalu gas NH3-nya kita masukkan ke dalam penampung, ya enggak? Bisa penampung borat dan penampung HCl. Nah, udah masuk ke dalam penampung, kita titar. Nah, di sini ada reaksi penitarnya. Nah, kita bahas untuk penampung borat dulu. Kalau penampung borat karena dia titrasi tidak langsung, maka NH3 dia bereaksi dengan borat dari penampungnya menghasilkan amonium dihidrogen borat. Lalu kita titar dengan HCl ya. Yang tadi udah diubahnya NH3-nya hingga Ta ya. Sehingga dia disebut titrasi tidak langsung. Jadi bukan titrasi netralisasi, oke? Lanjut, dia untuk penampung HCl. Nah, untuk penampung HCl, NH3 ditambahkan HCl secara berlebih. Oke, lalu sisa HCl-nya yang kita titar dengan NaOH hingga Ta. Sehingga perlu dilakukan belangko untuk mengetahui sisa dari HCl-nya HCl yang bereaksi dengan si sampelnya. Jelas? Itu untuk reaksi. Oke. Tadi udah tentang reaksi, kita lanjut ke bagan kerja ya. Nah, untuk bagan kerja dia dibagi menjadi 3. Ada destruksi, destilasi, dan nitrasi ya. Oke, untuk destruksi, yang pertama kita timbang 1 gram campuran selen dan sampel ikan asin dalam kertas minyak. Lalu kertas minyaknya dilipat setelah ditimbang ya, masing-masing ikan asin 1 gram, selen 1 gram, masukkan kertas minyak, terus dilipat kayak lipat obat. Lalu kita masukin ke dalam labu keldal dan ditambahkan batu didih. Lalu kita masuk ke ruang asam, tambahkan 25 ml H2SO4 pekat. Nah, masukinnya pakai corong ya. Udah settingan kayak gini baru kita masukin si H2SO4-nya. Oke, di destruksi sampai larutan jernih, larutan kuning kehijauan jernih ya. Lalu kalau udah kayak gitu, kita larutkan dengan labu kur 100 ml ya. Oke, labu kur 100 ml. Nah, hati-hati dalam melarutkannya ya. Karena di sini kita H2SO4 yang kita larutkan ya. Dia reaksinya eksoterm. Oke, sudah jadi. Tadi dari di labu 100 ya, Lu 100 ikan asinnya. Kita pipet sebanyak 10 ml. Kita pipet. Nah, di sini masukkan ke dalam labu destilasi. Masukinnya lewat mana? Lewat sini. Yang udah ada. Dia tuh ada 2 leher ya. Nah, pastikan cari aman aja di kita ya. Jadi, pas kita mau pipet si sampel, si penampungnya tuh mau penampung borat, mau penampung HCl, dia udah siap ya. Terus di sini udah disetting dan udah ditutup di sininya ya. Masukkan sampel, masukkan indikator PP, terus masukkan batu didih jangan lupa. Di situ kita masukkan sampel 10 ml, terus langsung tutup. Kenapa harus langsung ditutup? Karena di sini dia si sampelnya kan sampel itu udah ada amonium sulfat. Nah, dia bereaksi dengan NaOH langsung membentuk gas NH3. Ya. Langsung membentuk gas NH3. Sehingga NH3 dia kan bentuknya gas. Nah, takutnya dia lepas menguap gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas penampungnya. Untuk penampungnya ini ya, jangan lupa dia kalau borat berarti dipipet 25 ml boraks. H3BO3. Kalau penampung HCl dipipet 25 ml HCl. Lalu ditambahkan indikator BCGMM. Oke. Udah siap semuanya, udah masuk semua, baru kita nyalakin si mantel Hitlernya, bukan teklu ya ini ya, pakai mantel Hitler.
Nah, kita lakukan destilasi sampai larutan di sininya itu ada 3 kali volume awal. Ya, jadi kan volume awalnya itu di sini dia ada volume awalnya di Erlenmeyer dia kan 25 mili, berarti 3 kali 75 mili. Nah, tahu dari mana ini udah 275 mili? Tahu dari ini kan di Erlenmeyer dia gak ada apanya, gak ada skalanya. Tahu 25 mili, maka kita bikin standar di Erlenmeyer yang lain yang ukurannya sama 75 mili air. Lalu kita bandingkan udah sama atau belum. Lalu yang kedua, kita cek dia udah selesai atau belum. Kita buka sumbat yang ada di sini ya. Sumbat yang di sini nih kita buka dan kita taruh lakmus. Kalau lakmusnya dia berubah jadi warna biru, tandanya belum selesai karena masih ada NH3-nya yang bersifat basa, dia akan membirukan lakmus merah. Tapi kalau di sininya udah tidak berubah lagi jadi warna biru, berarti dia udah bebas NH3. Jadi artinya NH3-nya udah masuk semua ke dalam penampung di sini. Ya. Di situ dilepaskan ya. Lalu kita lanjut untuk titrasi. Untuk penampung H3BO3 dititar dengan HCl hingga Ta berwarna merah. Untuk penampung NaOH dititar dengan untuk penampung HCl dititar dengan NaOH hingga Ta berwarna hijau. Oke, dilakukan blanko untuk si penampung HCl. Blankonya yaitu kita pipet sebanyak 25 mili HCl. Lalu kita masukkan Erlenmeyer. Lalu kita titar dengan NaOH hingga Ta. Tambahkan BCGMM dulu. Lalu dititar sampai Ta berwarna hijau. Gitu ya. Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk penampung borat, karena kita titrasi tidak langsung. Kebalik ya, ini penampung HCl. Ini penampung borat. Oke, untuk penampung HCl karena dia titrasi tidak langsung titrasi kembali, maka blanko dikurangi penitar. Untuk mendapatkan persen N-nya, blanko kurang penitar kali BST. BST dari N ya yaitu 14 dibagi miligram sampel kali 100%. Lalu persen N-nya kita cari persen proteinnya dengan cara persen N dikali faktor konversi ikan asin. Nah, faktor konversi ikan asin ini sebesar 6,25. Dapat dari mana? Dapat dari standar SNI ya. Jadi untuk tiap sampel tuh dia beda-beda. Mau dia ikan asin, mau dia kacang kedelai, mau dia sampel yang lain atau ke daging, dia beda-beda ya. Nah, untuk penampung borat ya, itu N-nya adalah karena tidak langsung berarti VP kali NP kali BST dari N yaitu 14 dibagi mg sampel kali 100. Persen proteinnya juga sama kayak gini ya. Lalu kita lihat standarnya untuk sampel ikan asin itu dia sebesar minimal 45% ya menurut SNI 012721 2009. Oke. Itu untuk penetapan kadar protein. Oke, kita lanjut ke penetapan yang terakhir yaitu penetapan kadar lemak. Ya. Oke. Kita bahas apa itu lemak. Jadi, lemak atau minyak ya merupakan suatu trigliserida atau ester dari gliserol. Ini ester ya, bukan ether. Dan asam lemak. Jadi strukturnya tuh dia kayak gini. Ya. Udah belajar kan ya di fatty acid ya tentang trigliserida. Nah, terus di sini ada beberapa contoh dari lemak ya. Nah, di sini lemak memiliki kerautan yang rendah dalam air karena dia bersifat nonpolar ya. Sehingga dia tidak larut dalam air, maka untuk di sini kita menetapkan dengan cara ekstraksi ya. Maka diekstraksi dengan pelarut yang nonpolar juga ya. Salah satu pelarut organik yang digunakan adalah heksan. Nah, kita bisa juga dengan pelarut organik yang lain ya. Misalkan fosfolipid, sterol, asam lemak bebas, karotenoid, dan pigmen. Ya. Oke, kita langsung masuk ke penetapannya yang pertama. Jadi penetapan lemak itu ada 3 cara ya. Oke, kita bahas dulu penetapan lemak. Dia ada 3 cara. Ya, ada cara Soklet, ada cara perforator, dan ada cara Welbull.
Nah, kapan kita pakai soklet, perforator dan well bull? Ya, kalau kita pakai cara soklet, dia kalau sampelnya padat dan lemaknya dia lemak bebas. Kalau cara perforator, kita menggunakan sampel itu dia berbentuk cairan atau semi padat dan lemaknya terikat dengan protein atau nama lainnya adalah lipoprotein. Terus cara well bull, dia kalau sampelnya berupa padatan dan lemaknya terikat protein atau lipoprotein. Nah, itu cara ngebedainnya ya. Kita masuk ke penetapan yang pertama. Penetapan kadar lemak metode soklet. Oke, lemak dalam sampel diekstraksi menggunakan pelarut heksan ya. Lalu didestilasi, sisa heksannya tadi diuapkan dengan cara pemanasan hingga tertinggal hanya lemak sisa. Dengan pemanasan berkali-kali, pendinginan dan penimbangan hingga didapatkan bobot tetap, maka kadar lemak diketahui dengan metode gravimetri. Ya, jadi metode gravimetri. Oke, kita lanjut ke, untuk reaksi dia gak ada ya, karena dia hanya melarutkan lemak aja di heksannya, gak ada reaksi apapun. Oke, step yang pertama itu kita timbang bobot labu lemak plus batu didih sebagai bobot kosong. Udah dapet. Terus kita timbang sampel biskuit dalam huls sebanyak 5 gram ya. Masukkan ke dalam huls, lalu diikat hulsnya, lalu hulsnya kita masukkan ke dalam soklet, dan sokletnya itu disambungkan dengan labu lemak ya. Labu lemak tuh yang bawahnya dia enggak yang bawahnya tuh ceper ya, yang bisa duduk. Lalu huls yang udah dimasukin tadi kita tambahkan heksan ya hingga setengah tabung soklet, hingga terendam si hulsnya terendam dan si labu lemaknya terisi air. Jadi gini mekanismenya, kita perbesar dulu ya. Oke, jadi kan kita masukin heksan ke sini ya. Masukin heksan ke sini. Kita masukin sampai dia melebihi pipa kapiler. Nah, kalau dia melebihi pipa kapiler, air yang masuk ini akan turun ke labu lemak sini. Nah, kita isi dia sampai setengah dulu. Oke. Nah, udah diisi sampai setengah, baru kita rendam si hulsnya. Caranya kita masukin lagi ke sini. Nah, tapi pas masukinnya jangan sampai airnya melebihi pipa kapiler. Kalau melebihi pipa kapiler dia turun lagi semuanya. Ya, jadi jangan sampai melebihi, tapi sampai terendam aja. Nah, di sini huls gak boleh lebih tinggi dari pipa kapiler. Kalau lebih tinggi dia nanti gak terendam sama heksan. Kalau tidak terendam, lemaknya tidak terekstrak dengan sempurna ya. Oke, lalu abis itu pasangkan dengan kondensor ya. Pasangkan dengan kondensor lalu diekstrak 4-6 jam pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Lalu kita peras si hulsnya ya. Kita peras hulsnya dari heksan lalu kita keluarkan. Terakhir, nah nanti tuh hasil ekstraksinya di lemaknya ini dia warna kuning. Nah, nanti kita sulingkan lagi si heksannya sampai dia lemak itu tersisa dikit banget. Nah, tandanya dia udah lemak doang nih, walaupun ada heksannya dikit. Di situ kita hilangkan heksannya dengan cara di oven ya, heksannya di oven. Lalu didinginkan dengan dalam desikator, ditimbang hingga bobot tetap. Jadi ulangi proses pemanasan dalam oven, pendinginan, penimbangan sampai bobot tetap. Untuk kadar lemak dia rumus gravimetri biasa ya. Bobot lemak per bobot sampel kali 100%. Oke, itu untuk lemak soklet. Lanjut ke lemak perforator. Lemak perforator. Nah, dia sampel dihidrolisis. Kenapa harus dihidrolisis? Karena dia lemaknya terikat dengan protein, maka harus kita lepaskan menjadi lemak bebas. Ya, lemak dihidrolisis dengan suasana asam, kuat encer.
dan pemanasan membentuk asam lemak dan gliserol. Sehingga nanti reaksinya trigliserida atau lemak dihidrolisis ya dalam suasana asam menghasilkan gliserol dan asam lemak. Ya, kemudian lemak diekstraksi dengan perforator dan pelarut nonpolar, lalu labu lemak diekstrak kembali yang telah diekstrak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat, lalu kita timbang hingga bobot tetap. Reaksinya tadi udah dibahas ya, kita ke bagian kerja aja. Oke, kita timbang 5 gram sampel margarin dalam piala gelas. Tambahkan indikator 25 mili HCl 25%, fungsinya untuk menghidrolisis. Lalu kita tambahkan indikator MM, fungsinya untuk apa? Kita lihat di sini. Jadi indikator MM itu fungsinya untuk membedakan mana gliserol, mana asam lemak. Kita tahu asam lemak dia bersifat non polar. Gliserol bersifat polar. Sehingga yang polar di sini itu dia akan terpisahkan dengan yang dengan yang non polar. Yang polar itu dia gliserol, dia akan berwarna merah karena dia yang akan bereaksi dengan si indikator MM ya, karena dia bersifat asam. Sedangkan yang warna kuning ini adalah lemaknya ya. Lalu setelah itu kita timbang labu lemak kosong ya dan batu didih sebagai bobot kosong, dipasangkan dalam si perforator. Ya, pasangkan dengan perforator. Lalu nah di sini kita masukin si sampelnya ke sini ke dalam perforator ya. Di situ isi kembali, kita bilas dengan heksan hingga setengah volume labu lemak. Ya, jadi udah masuk sini, kita bilas sampai dia terisi setengah labu lemak di sini. Caranya dia akan turun ke sini heksannya kalau dia heksannya akan turun kalau dia melebihi si batas yang di sini. Nah, jadi merah-merahnya nggak akan turun, yang akan turun dia heksan karena heksan BJ-nya lebih kecil daripada gliserol. Sehingga dia akan ada di atas dan turun ke sini, ya enggak? Oke, lanjut habis itu diekstrak dengan perforator hingga larutannya jernih. Di sini nggak ada lagi yang kuning-kuning karena kuning-kuning itu tandanya lemaknya udah turun semua ke sini. Berarti di sini udah gak ada lemak ya, berarti sampai jernih. Lalu setelah itu kita dorong semua heksannya, ini lepas dari kondensor ya. Kita dorong semua heksannya itu keluar ya, masuk ke dalam labu lemak. Dan jangan sampai yang merah-merahnya itu dia masuk ke dalam si labu lemak. Kalau masuk ke dalam labu lemak harus diekstrak ya pakai corong pisah karena nanti akan mempengaruhi kadar. Karena nanti si gliserol itu dia akan susah menguap karena dia akan ada di bawah si lemak ya. Dan dia pas penguapan dia tidak akan teruapkan. Lalu heksan kita sulingkan agar didapatkan di si lemaknya doang di dalam labu lemak ya. Habis itu di oven, dinginkan dalam desikator ya, lalu timbang hingga bobot tetap. Maka kita cari kadar lemaknya dengan cara gravimetri ya. Kadar lemak sama dengan bobot lemak per bobot sampel kali 100%. Gitu ya. Oke. Terakhir metode Welbull. Oke. Lemak dihidrolisis dalam suasana asam membebaskan lemak karena tadi cara Welbull lemaknya terikat dengan protein atau lipoprotein ya. Nah, untuk memisahkan lemak disaring dan dicuci hingga bebas asam. Lalu setelah disaring dikeringkan di dalam oven, lalu kertas saringnya kita masukkan ke dalam huls. Kemudian dilanjut ekstraksi dengan heksana. Lalu heksana disulingkan, ditimbang bobot labu lemak hingga bobot tetap. Di sini reaksinya reaksi hidrolisis sama kayak perforator ya, trigliserida dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Oke, proses pengerjaannya yang pertama kita timbang 5 gram sampel susu ya, hidrolisis hingga terbentuk 2 lapisan kayak tadi, baru kita saring hingga dan kita bebas I2. Nah, nanti yang tersaring di filtratnya ini dia adalah si lemaknya ya. Lemaknya dia akan tersaring di filtrat residunya akan tersaring di kertas saring. Lalu kita keringkan, masukkan dalam huls. Lalu hulsnya masukin dalam soklet. Sokletnya diekstraksi. Hulsnya diekstraksi, dia jadi kayak cara soklet ya, cuman bedanya sampelnya semi padat. Ya. Lalu
Setelah diekstraksi, kita sulingkan lagi heksannya hingga tersisa lemak. Uapkan, dinginkan, timbang sampai bobot tetap. Jadi intinya kalau cara well bull itu ya, yang kita analisis tuh dia lemak kayak soklet, cara soklet, cuman dia dihidrolisis dulu. Jadi dia gabungan antara soklet dan perforator ya. Oke, paham? Didapatkan bobot lemak, kita cari kadar lemaknya dengan cara gravimetri bobot lemak per bobot sampel kali 100%. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa standar acuan lemak ya untuk beberapa sampel. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, dicukupkan video kali ini. Oke. Sekian, terima kasih guys.